publik wajib menyampaikan laporan keuangan secara transparan untuk memberi informasi akurat kepada investor dan pihak terkait. Salah satu aspek penting adalah struktur permodalan, yaitu keseimbangan antara ekuitas dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas menunjukkan stabilitas keuangan jangka panjang, sedangkan kewajiban jangka panjang mencerminkan beban utang jangka panjang perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk dipilih karena merupakan perusahaan besar yang sedang menghadapi tantangan seperti penurunan laba dan pembagian dividen besar yang berdampak pada struktur keuangan perusahaan. Maka, analisis ini dilakukan untuk menilai struktur keuangan Unilever serta kesesuaiannya dengan standar akuntansi SAK dan IFRS. Rumusan masalah utama dalam analisis ini meliputi 1. Bagaimana struktur ekuitas dan kewajiban jangka panjang PT Unilever tahun 2024. Kedua, apakah laporan keuangannya sesuai dengan SAK atau IFRS? Yang ketiga, apakah laporan keuangannya sesuai dengan SAK atau IFRS? Dan apa rekomendasi strategis untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama menganalisis struktur ekuitas dan kewajiban jangka panjang PT Unilever Indonesia. Yang kedua, mengevaluasi kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan. Laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan posisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan, terdiri dari laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, catatan atas laporan. Tujuannya adalah memberi informasi relevan dan akuntabel bagi pengambilan keputusan. Ekuitas terdiri dari modal saham, dana dari pemegang saham, tambahan modal disetor, selisih di atas nilai nominal, laba ditahan, laba yang tidak dibagikan. Ekuitas mencerminkan kekuatan keuangan internal perusahaan. Liabilitas jangka panjang, kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun seperti utang pajak, tanggungan, liabilitas imbalan kerja, pensiun pesangon, liabilitas sewa, kontrak jangka panjang, manajemen liabilitas yang baik penting untuk arus kas dan solvabilitas perusahaan. SAK dan IFRS. Perusahaan Indonesia menggunakan SAK yang sudah mengadopsi IFRS, beberapa standar yang relevan. PSAK 1 menyajikan laporan keuangan, PSK 24 imbalan kerja, PSAK 73 sewa. Tujuannya agar laporan transparan, dapat dibandingkan, dan dapat dipercaya oleh pengguna. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori ekuitas. Ekuitas mencerminkan hak pemegang saham setelah dikurangi semua kewajiban. Komponen utamanya meliputi saham ditahan, modal disetor, dan laba ditahan. Ekuitas yang kuat menunjukkan stabilitas dan daya tahan perusahaan serta memengaruhi keputusan investor dan dapat menilai risiko dan nilai perusahaan. Selanjutnya ada teori liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Komponen utama yang mencangkup itu ada liabilitas pajak tangguhan, imbalan kerja, dan sewa jangka panjang. Pengelolaan yang efisien terhadap kewajiban ini sangat penting untuk menjaga arus kas dan solvabilitas perusahaan. Selanjutnya ada studi kasus dan rumusan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2024, yaitu total liabilitasnya sebesar Rp13.896.928. Kemudian total ekuitasnya sebesar Rp2.149.267. Liabilitas jangka panjang atau hutang jangka panjangnya ada imbalan pekerja sebesar Rp1.469.913. Kemudian pajak tangguhan sebesar Rp108.972 juta, kemudian sewa jangka panjangnya Rp492.842, kemudian modal saham Rp76.300, kemudian tambahan modal disetor sebesar Rp96 juta. Selanjutnya ada saldo laba akhir sebesar Rp1.961.707. Kemudian ada lagi laba bersih Rp3.368.693 dan dividen
sebesar Rp4.501.700. Oke, kita masuk ke rekomendasi. Yang pertama ada tinjau ulang kebijakan dividen, yang kedua memperkuat struktur ekuitas, yang ketiga optimalkan penggunaan liabilitas jangka panjang, dan yang keempat tingkatkan pengungkapan kovenant pinjaman sesuai PSAK 1 revisi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana kasus PT Unilever menggunakan penilaian DER atau Debt to Equity Ratio. DER sendiri adalah digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. Rumus DER itu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Nah, dari data 2024, kasus PT Unilever mencatat total liabilitasnya sebesar Rp13.896.928. Untuk total ekuitasnya sebesar Rp2.149.267. Yang kedua, rasio ekuitas terhadap total liabilitas jangka panjang. Untuk melihat seberapa kuat modal sendiri menanggung utang jangka panjang, diketahui rumus rasio adalah total ekuitas dibagi total liabilitas utang jangka panjang, yaitu Rp2.149.267 dibagi Rp2.066.727 dan hasilnya 1,04. Kesesuaian dengan PSAK dan IFRS. PT Unilever Indonesia telah mematuhi standar sebagai berikut. Yang pertama, PSAK 1, penyajian laporan keuangan. Kedua, PSAK 24, imbalan kerja. Yang ketiga, PSAK 73, sewa. Selanjutnya, perbandingan dengan PSAK dan IFRS. Unilever telah mematuhi PSAK 1, PSAK 24, PSAK 71, dan PSAK 73. Penyajian liabilitas, pengakuan imbalan, serta informasi keuangan lainnya yang telah dilakukan secara benar. Namun, perusahaan perlu mengungkap secara eksplisit komponen pinjaman yang penting dalam revisi PSAK 1 terbaru. Kesimpulan, 1. Struktur keuangan Unilever 2024 menunjukkan rasio liabilitas jangka panjang dan ekuitas yang hampir seimbang. Yang kedua, total ekuitas menurunkan karena pembagian dividen lebih besar dari laba yang bisa melemahkan cadangan modal. Ketiga, penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK dan IFRS, termasuk pengakuan liabilitas dan pengungkapan informasi yang relevan. Keempat, Unilever tidak memiliki sekuritas dilutif dan telah menyampaikan informasi penting dalam catatan laporan keuangan secara memadai.